Indonesia akan segera menggelar KTT ASEAN 2023. Lalu seperti apa kesiapan dan juga fasilitas apa saja yang disediakan selama penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 yang merupakan event bergengsi ini? Langsung saja saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika. Ikuti saya yuk. Halo Pak Budi, apa kabarnya Pak? Selamat sore. Halo Pak Kabar Budi. baik. Kabar baik. Wah ini saya masuk megah banget nih Pak. Ya. Indonesia akan segera menggelar KTT ASEAN dari tanggal 5 sampai 7 September. Nah sebagai tuan rumah nih Pak, sudah seperti apa sih persiapannya? Seperti Pak Presiden bilang ya udah hampir 99,9%. Udah hampir dikit lagi udah tinggal jalannya. Ini Baik. persiapan media center kita menampung 2.500. Ada 2.500 wartawan. kapasitas ya Pak? Dan dari konfirmasi data ada sekitar 400 wartawan asing dari 140 media. Oke, jadi Itu media akan luar ada negeri ya. ribuan ya Pak? Ada Oke. ribuan. Ada Yang terdaftar 1.000 hampir 1.800-an. Oke, nah kalau kita lihat ini kan fasilitasnya kayaknya cukup beragam ya Pak. Ini boleh sambil dijelasin Pak. Ini ada apa saja sih fasilitas yang dipersiapkan bagi wartawan yang akan meliput ke sini baik dari wartawan internasional Pak Budi? Di sini ada workspace kan, teman-teman buat kerja. Terus ini juga buat konferensi pers. Semua. Oke, kalau ini untuk Ini tempat apa konferensi nih Pak? pers. Jadi nanti Jika ada kepala negara ataupun ya, bisa menyampaikan hasil sesuatu pertemuan. di dalam acara ini. Oke, kemudian kalau dari sisi sini kan ada. Ini workspace buat teman-teman media. Oke, jadi cukup menarik ya Pak. Ada yang menyediakan Semuanya ada laptopnya. laptop dan komputer juga ya Pak. Sinyalnya juga kuat, ada 10 giga disiapkan sehingga jaringan komunikasinya atau internetnya bisa memadai lah untuk event ASEAN Summit ini. Oke, kalau kita lihat ini ada 3 layar besar Pak di sini. Ini Ya. seperti apa Pak? Ya ini buat memantau. Nanti kalau ada acara di Cendrawasih Room, di Plenary Hall dan lain-lain ini bisa kepantau di sini. Oke, jadi wartawannya nggak kumpul ke sana, cukup pantau di sini kan juga ada. Oke, jadi dari sini wartawan bisa Bisa melihat memenuhi langsung semua. Seperti apa Seperti apa yang terjadi. pertemuan ya Pak Iya. ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh langsung Nggak perlu, ke sana. nggak perlu. Oke, kemudian nanti di sebelah sini nih, ini ada komputer-komputer ini untuk apa Pak? Nah ini buat ya workspace juga, buat ruang kerja teman-teman media. Memang disiapkan juga yang udah ada komputernya. Oke, Gitu. nah ini Yang kok. mungkin teman-teman media yang nggak bawa laptop kan bisa kerja di sini. Oke, ini ada barcode di sini. Nanti wartawan bisa melihat langsung Ya, seperti apa beritanya ya Pak? Semuanya apa aja, misalnya ASEANpedia Oke. dan lain-lain semuanya bisa dilihat di situs yang pakai barcode ini. Oke, berarti sangat singkat dan juga efisien ya Pak bagi Iya. wartawan kalau misalkan ingin langsung melihat seperti apa hasil dari Iya. pertemuan. Nah, Betul. kalau kursi ini Kalau yang ini tengah buat ini siapa teman-teman media yang mau interview. interview Oke. beberapa tokoh, silakan. Jadi gunakan memang ruangan sudah ini. ada tempatnya ya Ya, Pak, ruangan khusus di sini. sini spotnya. Kemudian di sini ada juga Ya ini buat kursi-kursi ruang ini. tunggu, duduk, apa. Pokoknya siapapun bisa menggunakan, teman-teman media bisa pakai. Jadi siapapun wartawan manapun ini bisa menggunakan berbagai fasilitas yang ada di Iya. sini ya Pak ya. Nah kalau saya lihat ini juga ada round table. Nah ini bedanya. Oh ini buat makan ini, buat Oke. makan malam teman-teman. Jadi disediakan juga bagi ya, wartawan ya Pak? semuanya Oke. dining area-nya ini ada 2, satu di sini, satu di pojok sana. Oke, jadi fasilitas yang Iya. ada bagi wartawan selain tadi ada working space, Iya, ada ada buat juga makan. dining areanya ya Pak. Nah kalau untuk makanan ini akan ada apa saja nih Pak? Apakah memang Makanan pokoknya disediakan 24 jam bagi 24 jam wartawan? makanan, Wow. free flow. Free flow ya Pak? Kopi semua lengkap. Kopi, makanan, snack semuanya, termasuk makanan berat, termasuk ada vegetarian corner. Oke, Buat- jadi memang ada makan khusus ya Iya, Pak? iya. Untuk bagi teman-teman wartawan yang Iya. makan vegetarian. Nah kemudian kalau kita lihat di sekitar sini juga nih Pak, ada beberapa fasilitas lain. Nah selain working space, kemudian ada dining area, itu ada fasilitas apa lagi sih Pak yang menarik tentunya? Oh ya Mak, ini tempat buat ngambil data-data hasil video-video yang peristiwa-peristiwa di dalam. Oke. Ini Pak, boleh kita sambil ke Boleh. sana? Oke, berarti Ini yang foto cukup kok. menarik Pak. Jadi bagi wartawan utamanya biasa TV ya Pak, kan Ya, kadang kita butuh ini gambar ya. langsung nih. Jadi bisa Ini langsung video lihat buat dan kalau- juga unduh dari sini ya Pak? Ya bisa diunduh di sini. Oke. Itu. Jadi memang ada beberapa fasilitas bagi wartawan bisa Ya. langsung tanpa perlu harus ke sana lagi ya Pak. Wah, nggak Dari perlu, sini bisa cukup langsung. diambil dari sini. Aksesnya Supaya pun lebih- mudah ya Pak, Ah. berarti di sini ya. Mm. Kemudian ada fasilitas apa lagi Pak? Nah yang ini di tuh sekitar itu sini? kopi kan sudut-sudut itu kopi semua tuh. Tempat
tempat makanan, kalau mau makan, kalau ngopi, sudut-sudut kopinya banyak deh. Ini saya sama Pak Wamen, Pak Dirjen juga memantau persiapan ini. Jadi persiapannya sudah sangat siap, Udah siap. hampir 100% bagi wartawan yang ingin meliput Iya. juga sudah siap ya Pak dengan berbagai fasilitasnya. Nah yang unik nih Pak, ada kursi pijit sampai ada klinik Ada kursi juga pijitnya, ya, ada Pak. berapa? Ya wartawan kan capek nanti aja harus ada 5. Ada 5 ya Pak, itu bagi wartawan bisa menggunakan itu ya? Iya, emang harus gantian karena cuma 5. Kalau nggak gantian ntar chaos. Oke, kemudian ini kan ada beberapa perbedaan ya Pak, ada bagian sini dan Iya. juga di sebelah sana. Nah kalau bagian sana bedanya seperti apa Pak? Oh, sama aja, ini kan sama sudut aja. Ini di situ ada dining room-nya juga, ada tempat working space-nya sama juga, gitu. Oke, kemudian kalau misalkan di sebelah sana ketika misalkan kita masuk ke ruangan media center ini, wartawan bisa memilih kursi manapun ya Boleh, Pak? boleh. Ini kan kursi nggak pakai nomor. Jadi siapa yang cepat, siapa yang dapat. Oke, nah kalau wartawan itu kan pastinya membutuhkan Kan nggak boleh ada kecepatan pengumumannya, nggak boleh ngambil ngetek tempat. siapapun ya Pak. Siapapun jadi. Pak, kalau Tapi kan udah dikasih ID kan, teman-teman media kan udah dikasih ID. Iya, jadi dan ini tempatnya khusus pasti ya nggak, Pak, dan harus sudah terdaftar. Dia udah terdaftar. Pak, tentunya wartawan ini kan butuh internet ya Pak untuk bekerja. Iya. Nah, ini kesiapannya seperti apa sih? Internet ini 10 giga. Dan dipastikan sinyal aman ya Pak? Aman, sinyal aman. Lalu bagaimana untuk memastikan terkait dengan keamanan siber sendiri Pak? Oh, Selama keamanan acara- sibernya udah kita siapkan. Jadi nggak ada masalah lah. Yakin kita sama-sama berdoa mudah-mudahan semuanya lancar, wartawan bisa memberikan laporan yang terbaik peristiwa ASEAN Summit 2023. Oke, apa sih Pak harapan-harapan berita-berita yang ingin di-highlight kepada Ya, masyarakat? seperti yang Pak Presiden katakan bahwa ASEAN ini konsentrasi pada pertumbuhan ekonomi. Makanya temanya ASEAN Indonesia 2023 ini kan ASEAN Matters, the epicentrum of growth. Jadi pusat pertumbuhan ekonomi. Oke, selain itu yang unik juga dibandingkan dengan beberapa tahun lalu Pak sebagai tuan rumah, apalagi sih Pak yang dipersiapkan oleh KTT ASEAN tahun ini Pak? Apalagi dengar-dengar ada gala dinner spesial nih Pak. Oh iya, itu gala dinner spesial tanggal 6. Tanggal 6 di Hutan Kota. Tunggu aja kejutannya, kalau sudah diomongin semua nggak kejutan. Nah itu akan desainnya seperti apa sih Oh, Pak? pokoknya sophisticated deh. Sophisticated, Mengejutkan. apakah nanti ini Kalau akan juga diumumkan nanti nggak kejutan. menunjukkan citra Indonesia? Oh iya dong, Pak? pasti dong. Jati diri dan karakter Indonesia nggak boleh hilang. Apakah juga ini terkait dengan tema dari ASEAN juga tahun ini Pak? Epicentrum of Growth. Epicentrum ya, of Pak? Growth, bahwa isu ekonomi menjadi penting. Pak Presiden sudah sampaikan kemarin kan, bahwa kita lebih banyak membicarakan soal ekonomi. Beberapa waktu lalu kan juga Pak Presiden juga mantau langsung ya Pak? Iya, persiapannya kemarin udah seperti lihat, ini. Presiden udah. Seperti apa oke. sih Pak Oke. pantauan Pak Presiden? Oke, ini kan memang tempat media center ini sangat serius kita persiapkan. Sangat karena ini juga event ini membawa nama baik bangsa kan. Ya. Kalau media centernya bagus kan paling nggak wartawan asing akan Apa Pak yang dihalat sama Pak Presiden Pak terkait? Pak Presiden juga mantau media center ya Pak? Ya, semuanya harus dilengkapi. Soal kerjanya bagaimana, working space-nya bagaimana, soal makanan, jangan sampai kurang, kopi 24 jam, makanan, snack, semuanya. Pokoknya kita sebagai panitia Indonesia ini ingin menjadikan ASEAN 2023 ini sebagai tuan rumah yang baik. Begini. Nah, ada isu-isu khusus nggak sih Pak yang ingin di-highlight dan ditampilkan kepada masyarakat dunia Pak? Ya bahwa Indonesia kalau jadi tuan rumah oke loh, kita serius. Kalau jadi tuan rumah yang baik lah kita. Terkait dengan keamanan data pribadi seperti apa Pak? Oh, keamanan data pribadi enggak, pemerintah kan serius. Nanti kemarin juga kita udah lakukan konsolidasi bahwa data pribadi ini kan satu isu yang luar biasa penting ya. Karena untuk perlindungan data pribadi kita harus bekerjasama dengan banyak pihak dan juga komitmen dari ekosistem industri. Kan ada perbankan, telco industri, banyak sektor kan. Kita sama-sama jaga lah supaya data pribadi ini kita lindungi bersama dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, terkait dengan penggelaran KTT ASEAN selama seminggu ini nantinya seperti apa sih Pak? Mungkin dari segi persiapan baik keamanan ataupun Oh, mungkin keamanan udah, fasilitas Polri yang- kan udah gelar pasukan. Semua udah lengkap. Pokoknya kita ingin menjadi tuan rumah yang baik Oke. dan bisa membawa nama harum bangsa Indonesia. Indonesia kalau jadi tuan rumah pokoknya Ya. terbaik. Nah, terbaiknya seperti apa sih Pak? Maksudnya kan Ya, kita tentunya all out lah, kita all out. Kita memberikan ingin yang terbaik. menjadi tuan rumah yang akan berkesan tentunya bagi Oh, iya para dong. masyarakat maupun Kita juga kepala ingin negara yang datang. Kita ingin memberikan pelayanan terbaik sebagai tuan rumah dan juga
baik dari sisi sarana dan prasarana, juga sentuhan-sentuhan. Dan memang Indonesia kan ramah ya. Kita juga harus memberikan pelayanan yang spesial dan terbaik buat seluruh tamu. Begitu. Oke Pak, kalau kita lihat ini dari tadi Pak Budi pakai terus nih akses. Oh ya, ini kan buat akses buat apa aja sih Pak? jadi ini kan acara yang betul perlu pengamanan khusus, sehingga ini akses untuk media center dan ini akses untuk Masuk ke area media center juga ini ya Pak? yang kuning ini untuk media center. Kalau yang ini untuk kan ada tulisannya tuh National Committee. Ya, jadi artinya harus wartawan yang betul-betul terdaftar Harus acara terdaftar. ini apa ya? Yang terdaftar kan udah hampir 1.800. Oke, untuk bisa masuk ke media center ini. Nah, ketika kita masuk ke pintu media center di JCC ini, Pak, kita akan melihat ini beragam, ada booth-booth dari berbagai media, baik internasional ya, Pak ya. Ini salah satunya ada CNBC nih, Pak, ini boleh dijelaskan ini? Ya, CNBC juga kan dekat Nippon TV lagi, apalagi dekat Nippon TV kan top kan. Dekat Jepang, nggak mau sebut. Nggak mau kita sebut karena nggak pernah kita nonton juga. Oke, ini kalau misalkan kita bandingkan nih Pak dengan berbagai event internasional baik yang diselenggarakan di luar maupun di Indonesia, seperti apa sih Pak perbedaan ataupun gambaran media center di Indonesia di KTT ASEAN tahun ini maupun dengan beberapa event internasional lainnya? Bahwa panitia dan yang menjadi tanggung jawab dari Kominfo ini kan mempersiapkan dan memberikan pelayanan bagi seluruh awak media di seluruh dunia yang hadir pada peliputan kali ini. Jadi kita ingin memberi pelayanan yang terbaik sehingga bisa mereka bekerja memberikan beritanya yang dari sisi yang terbaik, dari angle dan sisi yang terbaik dalam peliputan. Karena itulah kita semua memberikan kelengkapan untuk itu semua. Dengan berbagai... Dari mulai sinyalnya, kenyamanan bekerjanya, makanannya, juga fasilitas-fasilitas yang ada, semua kita lengkapi sehingga wartawan bisa bekerja dengan baik. Dengan berbagai fasilitas yang disediakan nih Pak, sebetulnya kalau kita bisa gambarkan nih Pak, tadi balik lagi dibandingkan dengan event internasional lain yang pernah diselenggarakan, yang Bapak hadiri, ini bedanya seperti apa sih Pak? Ini kita serius, pemerintah Republik Indonesia, kalau Indonesia pokoknya nggak malu-maluin lah. Indonesia the best. Apalagi kan ibaratnya gini, ini kan dihadiri wartawan internasional juga Pak. Tentunya media center harus jadi wajah juga wajahnya dong. Juga, wajahnya Indonesia. Wajahnya KTT ASEAN tahun ini sebagai tuan rumah harus menyelenggarakan yang terbaik ya Pak? Yang terbaik gitu. Jadi juga ini juga membuat penilaian teman-teman dari negara lain terhadap Indonesia. Oh Indonesia kalau jadi tuan rumah tuh serius, baik, dengan pelayanan terbaik. Ada dokternya tadi, ada dokter 2. Oke, jadi dengan ada itu di fasilitas klinik ya Pak? Iya, fasilitas klinik. Kopi lengkap seluruh Indonesia. Jadi di samping booth media di sini ada beberapa booth untuk coffee break juga ya kalau wartawan untuk semuanya itu ada logo-logonya bagus ya. Oke, terkait dengan kecepatan produksi berita Pak, tentunya kan setiap hari Kominfo kan merilis berita. Nah ini secepat apa sih Pak ketika misalkan para kepala negara melakukan pertemuan, ini secepat apa langsung bisa diakses oleh wartawan? Real time kan ada live juga, bisa diambil cepat itu kan. Semuanya bisa udah disuplai dari media center ini, tim itu langsung. Oke, yang menarik juga Pak, ini kan nanti Pak Jokowi akan mengadakan pertemuan dengan 25 kepala negara selama 3 hari beruntun. Di antaranya ada pertemuan terbuka maupun tertutup. Nah ini apakah semua bisa diakses nih Pak oleh wartawan? Ya, bisa dong. Semua pertemuan ya bilateral ya selalu. Baik pertemuan tertutup maupun pertemuan yang tertutup nanti kan setelah itunya bisa. Oke, jadi yang pertemuan terbuka baru bisa diakses secara real time oleh wartawan ya Pak. Nah kalau misalkan yang tadi pertemuan secara tertutup ini nanti akan seperti apa Pak? Berita yang akan bisa diakses oleh wartawan? Ya sumber resmi aja nanti. Kan ada pembicaraan, tapi menurut saya sih terbuka. Kecuali hal-hal yang memang dianggap sensitif. Tapi menurut saya ini kan KTT ASEAN ini isunya isu ekonomi, isu bagaimana kemajuan bersama. Oke, jadi meskipun pertemuan tertutup, tapi balik lagi wartawan bisa mengakses dengan sangat cepat ya Pak, tadi melalui akses berita yang sudah di-provide oleh pemerintah ya. Gambarnya. Nah kalau saya lihat di sini nih Pak, ada relaxation room nih. Ini boleh sambil dijelasin Pak? Boleh Pak. Jadi ini buat kalau teman-teman wartawan agak
letih bisa santai sejenak. Gimana? Tanya aja mereka, oke nggak? Wah. Tapi gantian ya, jangan sendirian. Ada sebanyak 5 kursi ya Pak, Iya. fasilitas kursi. Betul. Jadi nanti wartawan kalau merasa lelah ya Pak Iya, bisa langsung bisa. mengakses nih. Iya. Tapi harus gantian. Ini mungkin Pak Budi mau langsung dicoba Pak. Oh ya, Boleh sambil dicoba Pak ya. Jadi Oh, iya, biar nunjukin juga nih. ini jadi apa? Buat relax ya. Jadi wartawan sembari bekerja bisa santai sejenak ya Pak selama 20 menit untuk menikmati fasilitas di relaxation room ini.